para pemain naturalisasi yang dari Belanda kebanyakan dibesarkan, ada keturunan Belandanya, dibesarkan oleh sepak bola Belanda, gabungan dengan para pemain Indonesia. Jadi timnas kita, timnas Singkong Keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sinteyong ini bisa berjalan. Yang versi saya adalah timnas Indonesia, rasa singkong dan keju. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Karena saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Kenapa? Karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya sendiri ketika saya di timnas 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional, tapi mengkritik yang membangun. Buat teman-teman pengamat, ya kan, kalau mau berbicara aja lah pemain bola. Jangan berbicara dengan seperti orang yang bukan di dunia bola. Saya mau ngomong bola sendirian. Soal apa? Soal Sinteyong, nggak usah. Kita pur dulu lah, Sinteyong kita kasih pur, nanti kita bahas Sinteyong. Kan udah enak dia, udah perpanjangan kontrak. Dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan, pasti nambah tuh kayaknya angkanya tuh. Udah ada terowongannya sepertinya. Tapi yang pasti sebelum lawan Irak, Sinteyong mungkin sudah akan tanda tangan perpanjangan kontraknya. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini, apa yang harus kita perbuat? Pastikan kita lanjut lagi 4 tahun. Kenapa? Sejarah dia buat. Nggak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Kalau lolos saya yakin diperpanjang. Sejarah kan dia buat STY. Progresnya kelihatan. Jangan melihat progres hanya di lapangan. Di luar lapangan itu sangat menentukan. Pemain sangat disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas TV Channel. Oke, kali ini benar-benar nih ya, Bung Toel memang benar-benar. Kita tahu sepak bola adalah olahraga pemersatu bangsa. Tapi orang satu ini jelas-jelas dia sengaja memecah belah persatuan bangsa. Ya, seperti kita tahu ya, dari lokal pret, sekarang keluar lagi nih, keju dan singkong. Coba Anda bayangkan. Tapi ini langsung dibantah mentah-mentah ini oleh dua pemain legenda timnas kita, yaitu Bambang Pamungkas dan Hamka Hamzah. Oke, tidak perlu lama-lama saya mereaction ini. Kita lihat dulu video selengkapnya supaya Anda tidak gagal paham dan tidak ada maksud mengadu domba. Oke, kita lihat dulu videonya. Jadi saya mau ngomong bola sendirian. Soal apa? Soal Sinteyong, nggak usah. Kita pur dulu lah, Sinteyong kita kasih pur, nanti kita bahas Sinteyong. Kan udah enak dia, udah perpanjangan kontrak. Pasti nambah tuh kayaknya angkanya tuh. Udah ada terowongannya sepertinya. Tapi yang pasti sebelum lawan Irak, Sinteyong mungkin sudah akan tanda tangan perpanjangan kontraknya. Kita bicara timnas, langsung deh kita bicara soal timnas. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Pasti ini ada sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin nanti bisa terungkap. Ini mungkin tunggu waktu yang tepat. Penerawangan saya, gambaran saya membaca penjelasan itu agak samar tapi agak kelihatan. Panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Ngambeknya Sinteyong nggak panggil Elkan Bagot. Gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Saya mau katakan bahwa timnas Indonesia kali ini adalah timnas Indonesia dengan rasa singkong keju. Para pemain naturalisasi yang dari Belanda kebanyakan dibesarkan, ada keturunan Belandanya, dibesarkan oleh sepak bola Belanda, gabungan dengan para pemain Indonesia. Apa ya, pandangan saya, sudut pandang saya, rasa saya, soal rasa,
Timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa keju dan singkong. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sinteyong ini bisa berjalan. Kritik itu diperlukan dalam bidang apapun. Tapi mengkritik yang membangun. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional. Tapi jangan masuk sampai bisa menentukan ini tidak berhasil. Oh bukan. Kita bukan yang tuan bahwa ini SDN tidak berhasil. Oh, bukan. Ini progresnya kan kelihatan. Sabar dulu, kasih kesempatan. Tidak, ya itu dia bilang beberapa senior selalu bahwa pelatih timnas itu butuh waktu 5 tahun. Dia membuat dulu fondasi dia. Nah ketika target 5 tahun dia tidak mendapatkan apa ya berarti dia gagal. Ini kan baru 4 tahun. Ya. Berikan kesempatan Coach Sinteyong membuat fondasi dia, memilih pemain sesuai kebutuhan dia sampai pemain-pemain keturunan itu bisa membela Indonesia. Jadi bukan naturalisasi ya, pemain keturunan punya hak juga untuk memilih warga negara. Karena kan otomatis dari kakek, dari neneknya, dari orang tuanya. Memang saya pernah protes ketika pemain naturalisasi tidak mempunyai keturunan, ya masa kita diem ya. Harus juga kita mengkritik bahwa pemain keturunan siapapun itu, main dimanapun, ketika dia punya darah Indonesia, dia orang Indonesia. Kalau dia memilih kewargaan negara Indonesia. Nah, progres kita bisa lihat bahwa beberapa tahun ini ya cara bermain kita terus ketika ketemu tim-tim besar itu tidak down duluan. Itu kan itu bukan hanya di dalam lapangan yang harus kita kritiki, yang harus kita lihat bahwa itu belum berprestasi atau tidak. Di luar lapangan itu juga sebuah prestasi ketika merubah kebiasaan. Ya dong, kita lihat pemain nasional dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Sekarang zaman STY makan sembarang kalian coret. Itu kan sebuah keberhasilan juga yang harus dinilai. Jangan kita tutup mata. Saya rasa ya berikan kesempatan karena belum cukup 5 tahun. Piala Asia ini setelah Piala Asia mudah-mudahan insya Allah ini sebentar lolos. Baru tahun berikutnya ketika tidak memberikan piala baru kita bisa bahwa Coach Sinteyong sudah selesai masa jabatan untuk pegang tim nasional Indonesia. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini apa yang harus kita perbuat? Pastikan kita lanjut lagi 4 tahun. Kenapa? Sejarah dia buat. Tidak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Jangan bilang harus piala. Emang gampang Piala Asia kita bisa juara. AFF aja belum kita pon-potan lalu juaranya. Final aja iya. Jadi buat teman-teman pengamat, ya kan. Kalau mau berbicara ajalah pemain bola. Jangan berbicara dengan seperti orang yang bukan di dunia bola ya. Jadi bukan menyalahkan pengamat, butuh pengamat untuk mengkritik. Saya harus terus memberikan yang terbaik karena kalau tidak saya akan dikritik. Itu namanya harus ada keseimbangan. Cuman kalau untuk dibilang gak ada progres, ya bukan waktunya dulu saat ini kan. Karena kita selalu, bukan saya aja, senior nih kalau nongkrong di warung kopi, pelatih senior juga, seharusnya pelatih timnas itu diberi waktu 5 tahun. Nggak bisa 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Kasih kesempatan. Nanti waktu kesempatan itu dia tidak ada memberikan patokannya piala, ya mau nggak mau kita harus cari lagi pelatih yang baru. Bagi saya begini, naturalisasi itu bukan hal yang salah. Toh tidak melanggar aturan. Toh memang setiap negara di dunia juga melakukan hal itu. Naturalisasi itu kan hanya menyiapkan tim dalam jangka waktu pendek tahun. Lebih dari itu kita harus menyiapkan generasi muda kita. Artinya harus ada balancing di mana naturalisasi dilakukan, tapi pembinaan sendiri dilakukan. Gitu. Idealnya adalah kita memiliki sebuah tim yang baik berdasarkan dari pembinaan kita yang baik. Dari sana dilengkapi dengan yang jangka pendek tadi itu kita butuh ternyata ada potensi striker yang bagus. Nah itu boleh melengkapi. Pribadi saya melihat perkembangan tim sangat bagus ya. Kalau dulu orang selalu bilang bahwa kita nggak punya target, tapi sekarang menurut saya kita ada loh beberapa seperti hoki. Nah artinya sekarang mulai ada pemain-pemain yang mulai diberi kesempatan untuk bermain di posisi yang selama ini susah kita cari. Jadi disitulah kemudian kita lihat bahwa ternyata kita ada potensi dan dia berani memanggil pemain-pemain muda. Nah itu yang menurut saya baik. Lebih dari itu saya melihat perkembangan timnas cukup baik gitu. Artinya setelah kita sekian lama nggak lolos Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun di event-event yang antara gagal ya, masih gagal. Tapi kita bicara dalam gambaran lebih besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Karena saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir. Kenapa? Karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat.
Karena saya sendiri ketika saya di tim nasional 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. Oke, itu tadi ya video dari Bung Toel yang sangat keras mengkritik STY dan Timnas. Kemarin sudah reda masalah lokal pret, ini muncul lagi yang baru, keju dan singkong. Ini asli benar-benar tujuannya memprovokasi, mecah belah bangsa, mecah belah pendukung Timnas itu sendiri. Ini narasinya narasi ngawur sekali ini. Kemarin udah gagal, dia bangun lokal pret. Ini sempat viral sih, cuman gagal. Ini muncul lagi istilah baru, keju dan singkong. Maksudnya apa coba? Ini contoh orang yang kritik dengan dasar landasan hati yang iri dengan Sintayong. Segala gajinya lah, segala prestasinya lah. Dia sebenarnya ngiri. Cuman dia di framing. Padahal dia di media-media kemarin waktu diundang di acara TV keluar-keluar. Coach Sintayong, pernyataan Sintayong mecah belah grassroots segala macam. Tapi kenyataannya Bung Toel sendiri ini memecah belah. Narasinya sangat provokatif. Antara pemain asing, pemain lokal pret, ini sekarang singkong dan keju. Maksudnya ya memang iya, pemain lokal dan pemain naturalisasi yang dari Belanda dia sebut keju, pemain lokal disebut singkong. Coba beda-bedakan, padahal di lapangan sangat jelas mereka main mati-matian membela merah putih. Tapi di kenyataannya Bung Toel jelas-jelas memprovokasi itu, bahkan mengkotak-kotakan lah, membeda-bedakan. Ini yang nggak bener ini. Kalau mau kritik ya kritik aja. Tapi ya itu tadi, bener kata Bang Hamzah, Bang Hamka Hamzah ya. Kalau mau kritik, tapi kritik yang membangun. Nah, saya juga setuju dengan sama Mas Bambang Pamungkas ya. Ya dua-duanya memang legend Timnas. Itu harus denger ini. Mereka berdua langsung respon ini. Dan memang sengaja di sini di channel Mas TV kami sajikan dari dua sumber yang berbeda biar tidak salah bahwa memang si Toel memang menarasikan seperti itu, dan Bang Bambang Pamungkas dan Bang Hamka Hamzah juga terang-terangan membela Coach Sintayong bahwa kalau memang berprestasi mengukir sejarah, kenapa tidak dikasih kesempatan? Harusnya berpikirnya seperti itu, realistis dong. Orang membuat prestasi, orang memajukan sepak bola nasional, masa nggak kita kasih kesempatan? Bener kata Mas Bambang tadi, kalau 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, akhirnya apa? Mana yang mau diikutin? Harusnya kan 5 tahun, ya semacam blueprint lah. Ini roadmapnya seperti ini, ikuti selama 5 tahun. Kalau misalnya gagal, ya itu baru ganti. Ini enggak, sebentar harus ganti. Oke, sekian dulu video dari kami Mas TV Channel, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.